Ini adalah bagian keempat untuk pembahasan rasionalisme. Dalam pembahasan rasionalisme ini kita akan mengetahui beberapa kekurangan, beberapa solusi dari rasionalisme, dan alternatif untuk menuju pada kebenaran yang lain. Kita lanjutkan saja. Dalam hal ini kita di sini melihat beberapa kepercayaan. Yang pertama itu mitos. Mitos dipatahkan karena menghantarkan manusia pada kesesatan dan kerugian mayoritas masyarakat dibodoh-bodohi secara mitos. Dipatahkan oleh rasionalisme. Nah, rasionalisme ini pun disalahgunakan lagi. Tadi pertama mitos yang disalahgunakan untuk menghukum seseorang yang tidak berdasarkan rasional, dihukum secara mitos. Yang kedua, ada namanya hukum secara rasional, disalahgunakan lagi. Jadi ilusi itu bukan hanya pada taraf sulap, pada taraf ilusi. Namun ilusi ini ada juga terdapat pada rasio yang disebut sebagai falasi. Falasi berpikir terlihat rasional, namun pada hakikatnya itu sesat. Contohnya adalah gerak sama dengan diam. Saat kita menganggap gerak dan diam itu sama, anak busur ketika ditarik dan dilepaskan, maka yang bergerak itu anak panah menuju sasaran. Namun secara rasional, anak panahnya yang diam dan yang menggerakkannya adalah kita. Kedua-duanya diam, busur diam, anak panah juga diam, bergerak sama dengan diam. Namun kalau kita koreksi lebih mendalam lagi, gerak dan diam itu berbeda karena tidak mungkin dua hal secara bersamaan benar. Tidak mungkin sesuatu yang kontradiktif atau sesuatu yang bertolak belakang itu benar. Pasti ada salah satu yang keliru. Sama juga halnya dengan manusia. Tidak mungkin dua orang ada secara bersamaan dalam waktu bersamaan. Dua orang yang sama ada. Pasti kalau orang itu ada di satu tempat dan di tempat lain ada, pasti dalam kurun waktu yang berbeda. Karena ini yang namanya rasionalisme secara murni. Rasionalisme yang tidak murni yang dipakai oleh kaum sofis untuk menundukkan masyarakat. Jadi masyarakat itu dapat ditundukkan satu jalur, pertama oleh mitos dan kedua oleh rasional. Nah, selanjutnya apa yang kita temukan di sini? Kita lihat. Di sini kita sudah sampai pada dua kesimpulan. Pertama, kehidupan ini ditentukan oleh diri kita sendiri. Kita mau percaya atau mau tidak, itu terserah kita. Segala keputusan tidak ada yang memaksakan. Kalian mau percaya mitos atau rasionalisme. Itu hak kalian. Tidak, manusia pada hakikatnya tidak bisa dijajah. Karena mereka punya versinya sendiri untuk dapat melahirkan dan memahami pemahaman-pemahaman tentang kehidupannya sendiri. Karena yang bisa bertahan hidup adalah diri, bukan kelompok. Kalau kelompok hanyalah pendukung supaya bisa mempertahankan tiap individu. Nah, sendirilah, diri pribadi inilah yang dapat mengatur kehidupan pribadi. Survive, created. Inilah paham inti dari humanisme. Kedua, yang pertama humanisme adalah mengatur diri. Kedua, kita mengatur manusia dan alam dengan akal atau rasio. Manusia tidak perlu percaya mitos karena dengan akal dan rasio manusia dapat mengatur manusianya sendiri secara kelompok dan dapat mengatur alam secara lingkungan sehat. Inilah inti dari paham rasionalisme. Kita sudah sampai ke pemahaman mengenai humanisme dan rasionalisme. Kita lanjutkan kepada pemahaman yang lainnya. Lama-kelamaan mereka menemukan juga bahwa rasionalisme mempunyai kelemahan. Ya, kelemahannya tadi yang saya sebutkan tadi. Bahwa rasionalisme itu dapat dimanipulatif. Dan manipulatif ini dapat ditemukan di buku logika pada bab falasi. Ini sekarang ada. Jadi sekarang itu serba mudah. Bayangkan dulu, yang dianggap sebagai rasionalisme dianggap itu benar, padahal di dalamnya terdapat falasi, terdapat kesesatan yang dapat membelokkan setiap apa yang dipikirkan oleh setiap orang. Nah, lama-kelamaan menemukan bahwa rasionalisme itu mempunyai kelemahan. Itu terkait pada argumen yang membuktikan gerak sama dengan diam, yang tadi saya sebutkan, atau hidup
Sama dengan mati. Apa gunanya hidup kalau akhirannya mati? Ini logika yang falasi. Karena hidup bermakna, berkesadaran, sedangkan mati hilangnya kesadaran pada fisik. Tentu berbeda. Kenapa dianggap sama? Karena mereka berpikir pada satu sudut pandang. Lanjutkan lagi, kedua-duanya benar bila dipikir secara rasional. Memang benar, manusia yang hidup sebenarnya mereka mati. Mati secara apa? Secara fungsi. Fungsi-fungsinya tidak bisa menghidupkan yang lain. Karena satu makhluk yang hidup tidak dapat menghidupkan yang lain, itu sama saja dengan benda. Satu tumbuhan tidak dapat menghidupkan tumbuhan yang lain. Jadi yang dimaksud dengan hidup secara rasional adalah dia yang hidup dan dapat menghidupkan yang lain. Sedangkan hidup dan mati dianggap sama karena tidak dapat memiliki pengaruh kepada kehidupan yang lain. Ini kekeliruan yang terdapat pada rasionalisme. Kita lanjutkan. Ya, kedua-duanya benar dipikir secara rasional. Padahal secara logika tidak mungkin dua pernyataan yang bertentangan dapat benar kedua-duanya. Kalau ada yang pernyataan yang bertentangan, kita terima salah satu, jangan terima dua-duanya. Karena kalau diterima dua-duanya, maka kesimpulannya adalah kesesatan ada pada diri kita. Kelemahan itu akhirnya memunculkan paham empirisme. Empirisme lahir setelah rasionalisme dilemahkan, setelah menemukan kekurangan dari rasionalisme. Setelah rasionalisme mulai disalahgunakan oleh orang-orang sofis yang bertujuan supaya mempertahankan kekuasaannya. Lagi-lagi kekuasaan. Pertama, mitos disebarkan untuk kekuasaan, keuntungan. Kemudian rasionalisme dipertahankan dan dimanipulasi oleh kaum sofis untuk kekuasaan mereka, untuk keberlangsungan kesejahteraan mereka. Dan sekarang dipatahkan oleh empirisme. Orang memprotes kesimpulan bahwa gerak sama dengan diam. Kata orang-orang, apakah benar gerak itu sama dengan diam? Lalu mereka berbondong-bondong membuktikan dengan mengatakan, coba pasang perutmu, dia berkata ke orang sofis. Aku akan panah dengan busur ini. Siap-siap perutmu, aku akan panah dengan busur ini. Orang itu tidak berani ya mengatakan, jangan, akan tembus. Nah, orang yang rasional, orang yang sofis itu tadi menolak. Aku nggak mau dipanah. Kata orang empiris, loh kenapa nggak mau? Kan kamu yang bilang bahwa gerak itu sama dengan diam. Kalau saya memanah perutmu, yang kamu katakan panah ini diam, maka kamu tidak akan mati. Ah enggak, loh kenapa? Ya, aku kalah. Panah itu bergerak padaku, sehingga aku bisa mati. Nah, itulah kelemahan rasionalisme, kata orang empiris. Hanya benda yang bergerak yang mampu menembus. Kesimpulannya itu. Jadi anak panah yang meluncur dari busur tadi adalah bergerak sekalipun secara logika dapat dibuktikan sebagai berada dalam keadaan diam karena digerakkan oleh penarik busur. Inilah pembuktian dari mazhab empirisme yang telah mematahkan kaum paham rasionalisme karena rasionalisme sudah disalahgunakan dan dibentuk sebagaimana rupa menjadi falasi. Atau empirisme yang menyatakan bahwa pembuktian dari empirisme ini yang menyatakan bahwa kebenaran ialah yang ada bukti empirisnya. Kalau tidak ada bukti empirisnya, artinya kebenaran itu tidak valid. Orang rasionalisme mengatakan bahwa ajaran empirisme itu mempunyai kelemahan. Balik lagi serang, masukkan tongkat ke dalam air, niscaya tongkat itu akan menjadi bengkok. Ia akan terlihat patah. Kaum rasionalisme mengatakan tongkat itu tidak patah. Secara empiris tongkat itu patah, namun secara rasional tongkat itu tidak patah, itu hanyalah bias. Di sini rasionalisme kembali mengkoreksi empirisme secara logika. Lalu lihatlah, apakah benda yang di atas sana itu kecil sambil menunjuk bintang?
dia bintang itu tidak kecil, besar. Kecil karena terlihat jauh. Inilah ilusi empirisme. Kecil itu karena jauh, tapi kalau kita dekat, maka pembuktiannya akan beda lagi. Bukan kecil lagi, tapi sudah jadi besar. Jadi sekarang kebenaran itu sudah ada 3 mazhab. Yang pertama mitos, dipatahkan. Kedua rasionalisme, dipatahkan, ada kelemahannya walaupun terdapat kelebihan banyak. Yang ketiga empirisme, dipatahkan juga oleh rasionalisme walaupun ada kelebihannya juga. Sehingga rasionalisme dan empirisme sama-sama mempunyai kekurangan dan mereka akhirnya saling melengkapi. Kelaknya muncul mazhab yang menggabungkan dua mazhab ini yang menghasilkan metode ilmiah yang mengatakan kebenaran itu harus logis, harus rasional, dan didukung oleh bukti empiris. Kalau itu logis, kalau itu empiris, kalau itu logis, kalau itu rasional, buktikanlah. Jangan jangan hanya dalam ucapan omong saja. Ini rasional, rasional kan? Iya, iya setuju. Tapi bisa dibuktikan nggak? Nggak bisa. Harus bisa dibuktikan. Akhirnya gabungan dari kedua mazhab ini kelaknya menjadi metode ilmiah dengan rumusan logiko hipotetico verification. Logiko hipotetiko verifikatif. Dan metode ilmiah inilah sebenarnya yang menjadi andalan pemikiran modern dalam mendesain aturan kehidupan manusia modern. Pertama, manusia modern itu dianggap sebagai modern saat menggunakan rasionya. Namun rasionya telah dipatahkan oleh empirisme karena segala sesuatu yang tidak terbuktikan maka gagal. Dan sesuatu empiris yang hanya dapat dibuktikan tapi tidak masuk akal atau keliru di dalamnya, itu juga keliru. Yang menjadi valid adalah dapat masuk akal dan dapat dibuktikan. Inilah awal dari pemikiran modern. Sekian di bagian keempat pada judul yang sama, yaitu mengenal pemikiran modern di manusia pertama, yaitu Thales, manusia berpemikiran modern, Bapak Filosof. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.